Hai guys, sahabat channel TV dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas mengulas sinopsis alur cerita Asmara Dua Dunia. Dimana pada episode kali ini tentunya semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper dibuatnya. Nah guys, di saat Nico bersama dengan Aurel ini pulang ke rumah, ketika melihat pintu yang tidak terkunci, Nico dan Aurel merasa kaget dan takut terjadi sesuatu. Maklum saja akhir-akhir ini mereka diteror oleh para manusia berjubah hitam pembasmi vampir. Nah, mereka takut jika para manusia yang berjubah hitam itu telah masuk ke rumah mereka. Akhirnya di sini Nico bersama dengan Aurel ini hati-hati untuk masuk ke dalamnya guys. Akan tetapi setelah sampai di dalam rumah, rupanya di sini Kirana yang tinggal di rumah sendirian ini telah menyiapkan makan siang yang sangat istimewa. Namun di sini Kirana yang menyiapkan makan siang ini ternyata untuk Nico. Tentu saja Aurel sebagai istri sahnya Nico ini sangat cemburu nih kepada Kirana. Lalu di sini Aurel menyindir Kirana sehingga membuat Kirana agak tidak enak hati ya guys. Akan tetapi Nico yang memang sangat mencintai Aurel ini, dia pun diam saja dengan sikapnya Aurel ini. Apalagi ketika Aurel ini menanyai Kirana dan mengatakan, "Kirana, apakah kamu akan pulang ke Gunung Cermai?" kata si Aurel. Dan Kirana pun mengiyakan. Lalu Aurel mengatakan, "Tunggu apa lagi nih, nggak usah lama-lama, kamu pulangnya hari ini aja nih," kata Aurel kepada Kirana. Kirana yang diberitahukan seperti ini kan langsung gak enak hati, langsung bilang, "Iya, saya mau pergi sekarang juga nih," kata Kirana kepada Aurel ya guys. Akan tetapi rupanya ketika Aurel ini menyuruh agar Kirana ini pergi, Kirana yang memang tidak mau pergi dari rumahnya Nico dan ingin merusak hubungan Nico bersama dengan Aurel ini, ia langsung saja menghubungi Rian nih. Dia menelpon Rian, lalu Kirana di sini mengatakan kepada Rian kalau Rian ini harus menyiapkan pasukan berjubahnya untuk menyerang dirinya ketika ia pergi dari rumah Nico nanti. Karena di sini Kirana mengatakan kepada Rian kalau ia sudah diusir oleh Aurel dan Nico. Maka itu ia pun sakit hati dan meminta anak buahnya Rian ini untuk menyerang dirinya. Namun rupanya Rian yang ditelepon oleh Kirana ini sedang bersama dengan Cinta nih guys ya. Nah, melihat Cinta yang ditelepon oleh Rian yang ditelepon oleh Kirana ini, tentu saja Cinta ini kan cemburu karena Cinta juga tahu kalau Kirana ini mantan pacarnya Rian. Nah, kemungkinan di sini Cinta bersama dengan Rian ini akan terjadi pertengkaran karena Cinta juga cemburu nih kepada Rian yang ditelepon oleh Kirana. Karena Cinta tahu kalau Kirana ini adalah mantan pacarnya Rian. Namun di sini Rian yang memang vampir yang sangat licik ini, ia pastinya akan mengelak apa yang dituduhkan oleh Cinta. Memang benar sih Rian ini sudah tidak ada lagi apa-apanya dengan si Kirana. Memang tidak ada nih guys ya, karena Kirana aja yang ngaku-ngaku di depan Cinta agar Cinta ini cemburu kepada dirinya. Nah guys, di scene berikutnya benar saja nih ketika Cinta ini melihat Rian berteleponan dengan Rian, ia pun langsung pergi dan tidak mau lagi berbicara dengan Rian. Sementara itu di scene selanjutnya tibalah saatnya Kirana ini untuk berpamitan kepada Nico dan juga Aurel kalau ia akan pergi sekarang juga ke Gunung Cermai nih, pulang ke kampung ya guys istilahnya. Nah di sini rupanya Nico yang merasa agak khawatir dengan Kirana. Maklum saja meski Kirana ini bekas mantan pacarnya, tetapi ia khawatir juga nih dengan keselamatannya Kirana. Takut nanti di perjalanan Kirana ini diserang oleh para pembasmi kaum vampir yang berjubah tersebut nih guys.
Tapi di sini Aurel juga tentu cemburu nih, apalagi ketika mereka sedang bermobil berdua ini. Aurel marah nih, kok kamu ngikutin Kirana, kata Aurel. Tapi di sini Niko hanya diam saja dan mengatakan kalau ia cuman kasihan nih kepada Kirana, terjadi apa-apa selain itu gak ada apa-apa, kata Niko kepada Aurel. Benar saja nih guys, ketika di tengah perjalanan mobilnya Kirana ini diberhentikan oleh para manusia berjubah dan mereka pun terjadilah perkelahian yang direncanakan. Namun rupanya di sini di luar dugaan Kirana atau di luar rencana Kirana. Para pembasmi kaum vampir yang diketuai oleh si Ervan ini ternyata benar-benar ingin mencelakai dan membunuh Kirana beneran, bukan main-main lagi nih guys. Rupanya di sini Rian juga empet nih sama Kirana karena terlalu menyuruh-nyuruh dirinya terus hingga ia juga harus bertengkar dengan cinta. Padahal di sini Rian sudah mati-matian untuk mendekati cinta nih. Nah guys, akhirnya Kirana pun hampir kalah. Ketika mereka akan membunuh Kirana, Niko yang bersama Aurel di dalam mobil yang melihat kejadian ini. Lalu Niko disuruh oleh Kirana untuk membantu Aurel. Untuk membantu Kirana guys ya, karena Aurel juga kasihan melihat Kirana yang diserang oleh para pembasmi kaum vampir. Setelah mendapatkan perintah dari Kirana, Niko barulah mau nih guys. Maklum saja meski Kirana ini semisalnya mati ya guys, Niko tidak akan mau membantunya karena ia jangan takut nih kehilangan si Kirana yang ia cintai saat ini. Akhirnya para pembasmi kaum vampir yang diketuai oleh Ervan pun kalah oleh Niko dan mereka langsung melarikan diri nih guys. Nah di sini meski sudah terluka dan babak belur alias babak bingkas, akhirnya Kirana juga mau ikut kembali bersama dengan Niko. Memang inilah yang diinginkan oleh Kirana. Ia kembali masuk ke rumah Niko karena dibawa oleh Aurel dan Niko nih guys. Nah, kemungkinan di sini Kirana akan melancarkan siasat-siasatnya jahat kembali untuk menghancurkan hubungan Niko bersama dengan Aurel. Istilahnya si Kirana ini adalah pelakor kaum vampir guys ya. Sementara itu Bunda Larasati bersama dengan Reno di rumah ini kembali didatangi oleh Buto Ijo ya guys. Nah, Buto Ijo ini rupanya ingin mengambil Reno kembali, akan tetapi di sini Reno tidak mau nih ikut bersama dengan Buto Ijo. Rupanya di sini Reno bersama dengan Bunda Larasati telah menyiapkan senjata, yaitu terdiri dari bambu runcing untuk membunuh kaum leluhurnya Buto Ijo. Akan tetapi di sini Buto Ijo lebih kuat sehingga Reno pun hampir saja tewas dicekik lehernya oleh si Buto Ijo. Untunglah di sini Bunda Larasati membawa kitab cakranya untuk meminta tolong kepada kitab cakra. Meski Bunda Larasati juga kalah dihantam oleh Buto Ijo, namun di sini rupanya kitab cakra itu berjalan dengan sendirinya menyerang Buto Ijo. Nah, ketika kitab cakra itu menyerang Buto Ijo, disinilah kesempatan Reno untuk menghabisi Buto Ijo dengan bambu runcing. Akhirnya Reno pun berhasil menghabisi Buto Ijo dan Buto Ijo kali ini benar-benar koib ditujah nih pakai apa itu namanya ya guys ya, bambu runcing nih, sehingga Buto Ijo pun tewas. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, Mimin mohon maaf. Akhir kata Mimin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.